Pemirsa, Siang kita awali dengan informasi diduga perahu tidak kuat menahan beban. Seperangkat sonhoreg senilai puluhan juta rupiah tenggelam di sungai di Sidoarjo, Jawa Timur. Peristiwa terjadi saat perayaan budaya di desa Balongdowo. Perayaan Nyadran atau petik laut di desa Balongdowo Candi, Sidoarjo, Jawa Timur diwarnai insiden tenggelamnya seperangkat sonhoreg di sungai Balongdowo. Diduga perahu tidak kuat menahan beban yang ditumpangi seperangkat sonhoreg senilai puluhan juta rupiah dan sejumlah warga. Sebelum tenggelam, salah satu perahu yang mengangkut perangkat sonhoreg ini miring dan akhirnya membuat peralatan sonhoreg jatuh ke sungai. Sejumlah warga yang berjoget di atas perahu dan sonhoreg terjun ke sungai. Horegnya itu di atas perahu, terus perahunya itu tidak seimbang dan akhirnya tenggelam horegnya itu. Terus gimana? Orang-orangnya sempat panik tadi? Iya, sempat panik gara-gara joget-joget, terus berpencar itu akhirnya tidak seimbang. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam kejadian ini, namun kerugian akibat jatuhnya seluruh alat sonhoreg ke sungai mencapai 75 juta rupiah. Pemirsa, sebuah mobil berpenumpang 3 orang terbakar di Tol Ngawi, Kertosono, Madiun, Jawa Timur. Api pertama kali muncul dari kap mobil kemudian dengan cepat membesar. Sebuah mobil terbakar di Tol Ngawi Kertosono kilometer 612B di Kabupaten Madiun, Jawa Timur Minggu malam. Petugas pemadam kebakaran yang mendapat laporan langsung terjun ke lokasi untuk memadamkan api. Menurut salah satu penumpang, kendaraan yang mereka tumpangi melakukan perjalanan dari Bali menuju Madiun. Saat di perjalanan, mesin kendaraan terasa bermasalah. Pengemudi mencoba menepi dan tiba-tiba keluar asap yang disertai api. Dengan cepat, mobil berpenumpang 3 orang ini terbakar. Itu udah ada suara mesin yang nggak beres itu. Kita pelan-pelan minggir. Ya. Habis itu kita kok mesin ada indikator mesin overhead. Kita akhirnya dari dashboard kita keluar asap. Terus kita nyampe minggir, api langsung keluar dari depan. Asap sama api langsung keluar. 3 penumpang berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Dalam waktu setengah jam, api pun padam. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Bermodalkan kartu sakti, Ibu Bayangkari pamer lolos dari razia polisi dan videonya pun viral dan menuai kecaman dari warganet. Guys, ada razia guys di Bundaran Tugu Juang 2. Video seorang ibu Bayangkari pamer lolos dari razia viral di media sosial. Dalam rekaman video, ia mengatakan bahwa dirinya lolos dari razia usai menunjukkan kartu Bayangkari miliknya. Guys, ada razia guys di Bundaran Tugu Juang 2. And you know what? Aku diberhentiin dan aku keluarin ini. Sampai kebalik, ya kan tuh. Jadi mau lantasnya senyum-senyum aja gitu. Oh, Bayangkari kayak gitu kan. Rahmat Walian Slen. Oh iya. SIM-nya ada? Ada dong Pak. Jadi aku bukain dompetku gitu kan. Ya lengkap gitu. Sampai fotonya juga ada. Jadi ya untungnya SIM-nya juga masih hidup dan masih panjang. Jadi aman. Kita los. Guys, ada razia guys. Video berdurasi 51 detik ini pun menuai kecaman dari warganet. Usai videonya viral, Ibu Bayangkari ini pun meminta maaf, mengaku tidak berniat menjelekkan nama organisasi Bayangkari dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Riafera Indriani, istri dari Bribka Rahmat Waliansen. Secara sadar, saya memohon maaf kepada semua pihak atas postingan video saya di media sosial yang viral dan membuat gaduh. Saya tidak bermaksud membanggakan diri dan tidak bermaksud menjatuhkan nama baik organisasi Bayangkari dan institusi Polri. Sekali lagi, dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa, seorang kepala dusun di Kabupaten Jombang, Jawa Timur dilaporkan ke polisi karena terpergok berbuat asusila terhadap warganya sendiri. Menurut warga, pelaku sudah berkali-kali menjalankan aksi bejatnya sejak 5 tahun terakhir. Rekaman kamera ponsel menunjukkan seorang kepala dusun di Desa Karobelah, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, keluar dari kamar seorang warganya. Video ini direkam oleh putri korban yang geram karena kerap memergoki pelaku kabur dari kamar orang tuanya, namun tidak pernah bisa membuktikan secara hukum. Berbekal bukti rekaman video, suami korban melaporkan kepala dusun ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jombang. Selain melaporkan pelaku ke kantor polisi, suami korban juga mengaku telah mengadukan pelaku kepada Kepala Desa Karobelah. Dari masyarakat minta Pak Sukar sebagai kepala dusun itu minta untuk mengundurkan diri secara baik-baik sebagai kepala dusun. Yang pertama. Yang kedua, kalau tidak bisa ditindaklanjuti di tingkat hukum atau diproses di tingkat hukum di tingkat berikutnya seperti itu. Kasat Reskrim Polres Jombang membenarkan telah menerima laporan mengenai perselingkuhan seorang kepala dusun dan saat ini kasusnya masih dalam penyelidikan. Sampai saat ini sudah kami lakukan pemeriksaan terhadap 3 saksi dan juga kami amankan barang bukti berupa video di mana video tersebut didapat dari anak korban yang menyampaikan bahwa dugaan kezinahan ini sudah beberapa kali dilakukan. Beberapa tahun lalu pelaku sudah sempat kepergok dan diadili oleh warga. Namun saat itu pelaku membuat surat pernyataan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Pemirsa, jalan berlubang yang kerap memakan korban kian meresahkan warga. Pemprov DKI mengklaim telah menambah 6.000 lubang jalan di Jakarta yang terkikis akibat hujan deras dan juga banjir. Dan jurnalis Anissa Rizkia menyusuri sejumlah jalan di Jakarta Utara dan berikut informasinya untuk Anda. Pemirsa, pantauan dari sejumlah jalan yang rusak akibat kerap dilanda banjir. Ini salah satunya di tempat saya melaporkan, yaitu di Jalan Mitra Bahari, Jakarta Utara. Kalau saya bisa aja kamera saya Muhammad Khairuddin bisa menunjukkan kepada Anda, ini merupakan titik terparah yang mana tidak hanya berlubang namun juga amblas sehingga jalur air ini nampak dari atas permukaan jalan raya. Ini tentunya sangat membahayakan bagi para pengendara yang melintas di kawasan ini. Kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat sehingga itu mengakibatkan jalanan di sini sering ambles dan tidak hanya di tempat saya melaporkan namun di sejumlah titik ada terdapat lubang-lubang yang kalau hujan deras mengguyur kawasan ini maka akan terjadi kubangan-kubangan yang tentunya dapat menghambat laju kendaraan para pengendara yang melintas. Selain itu juga memang dari pihak pemerintah telah menerjunkan beberapa tim dari Dinas Bina Marga, sarana prasarana kelengkapan jalan untuk memperbaiki beberapa kerusakan. Namun sampai saat ini hanya untuk kerusakan yang ada di trotoar saja yang sedang dilakukan perbaikan. Untuk jalan yang ada di tempat kami melaporkan ini masih belum adanya tanda-tanda perbaikan. Tentunya warga dan juga para pengendara yang kerap melintas di kawasan ini berharap agar pemerintah segera melakukan perbaikan secara total dan itu menjadi harapan kita bersama-sama. Dari Jakarta Utara, Anissa Rizkia, Muhammad Khairuddin Anyus melaporkan untuk Anda. Pemirsa, viral aksi juru parkir liar alias Pak Ogah lakukan pungutan liar ke pengendara yang hendak memotong jalan kawasan wisata Kota Tua, Taman Sari, Jakarta Barat. Para pelaku sengaja membongkar beton pembatas jalan saat kondisi lalu lintas sedang macet. Bisnis apa lagi nih? Jakarta. Oh. Keras Jakarta. Yang gini-gini yang namanya Jakarta keras tuh begini. Video amatir merekam aksi 2 orang Pak Ogah melakukan pungli ke sejumlah pengendara sepeda motor yang hendak memotong jalan dari Jalan Kunir Taman Sari menuju kawasan wisata Kota Tua. Pengendara yang melintas diminta uang agar bisa lewat. Petugas gabungan dari Satpol PP dan Disub Kecamatan Taman Sari melakukan pengecekan beton pembatas yang sempat dibongkar oleh Pak Ogah. Pak Ogah ini kerap kucing-kucingan dengan petugas yang sedang berjaga. Mereka memanfaatkan kondisi arus lalu lintas yang macet, terutama pada akhir pekan dengan membongkar beton pembatas.
Jadi Pak Oga yang viral di kawasan Kota Tua, memang mereka itu memanfaatkan situasi yang ada. Ketika jalanan macet, mereka buka MCB yang ada untuk kendaraan yang lewat bisa lewat dari lintasan itu. Beton pembatas di sepanjang Jalan Kunir sengaja dipasang guna pengaturan kendaraan yang melintas di kawasan wisata Kota Tua. Petugas akan menambah personil yang berjaga di lokasi agar kejadian serupa tak lagi terulang. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, Pandeglang Selatan kembali diterjang banjir mengakibatkan ribuan warga terdampak. Bahkan ketinggian air bervariasi antara 50 cm hingga 1 meter lebih. Sedang melakukan evakuasi di area banjir, tepatnya Kampung Rengas. Warga Desa Citerep, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten, dievakuasi menggunakan seutas tali melewati banjir berarus deras dari rumah mereka yang terendam banjir. Ketinggian air bervariasi antara 50 cm hingga 1 meter lebih. Banjir diduga terjadi akibat meluapnya Sungai Citerep di Kecamatan Panimbang setelah diguyur hujan deras sejak Sabtu sore. Selain merendam permukiman, banjir juga merendam jalan hingga fasilitas umum. Dan informasi dari 4 kecamatan yang terdampak banjir, diantaranya Kecamatan Patia, Kecamatan Sukaresmi, Kecamatan Panimbang, dan Kabupaten Sobang. Dan jumlah keseluruhannya 10 desa dan kurang lebih jumlah jiwanya 1.500 kakak. Berdasarkan data sementara dari BPBD Kabupaten Pandeglang, 10 desa dan 932 kepala keluarga di 4 kecamatan terdampak banjir. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang remaja di Brebes, Jawa Tengah ditemukan tewas tenggelam di sungai pada Minggu siang. Sebelumnya korban pada Sabtu siang mandi di sungai bersama dengan 3 temannya. Tangis keluarga Denny Arya Lembayung pecah saat jasad remaja berumur 14 tahun itu tiba di rumah duka. Denny ditemukan tenggelam di Sungai Mayah, Desa Pejagan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. Peristiwa bermula pada Sabtu siang ketika seorang warga melihat korban sedang mandi di sungai bersama 3 temannya. Namun karena tidak bisa berenang, korban hanyut terbawa arus. Pencarian dilakukan oleh tim gabungan TNI Polri, Basarnas Cilacap, dan BPBD Kabupaten Brebes. Sebelumnya korban dinyatakan tenggelam pada hari Sabtu, tanggal 7 Februari 2026. Korban sedang mandi bersama 3 rekannya. Kemudian setelah korban tenggelam, dia melaporkan ke pihak BPBD Brebes, kemudian dilanjut ke pihak Basarnas. Korban ditemukan sejauh 1,5 km dari titik awal korban tenggelam, tepatnya di Desa Karakahan, Kecamatan Tanjung. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat diguyur hujan deras, 3 kios dan warung makan di Sukabumi, Jawa Barat ambruk terbawa longsor. Diduga longsor terjadi akibat tanah tempat berdirinya bangunan tergerus aliran sungai. Sejumlah kios dan warung milik warga di Jalan Aminta Azmali, Kota Sukabumi ambruk terbawa longsor. Seluruh isi bangunan termasuk perabotan yang ada di dalam warung rusak tak bisa diselamatkan. Diduga longsor setinggi 14 meter dengan panjang 12 meter ini terjadi akibat pengikisan tanah sehingga saat hujan deras dengan intensitas tinggi membuat struktur bangunan tidak stabil. Petugas BPBD Kota Sukabumi yang datang ke lokasi langsung membantu mengevakuasi material bangunan yang terbawa longsor. Setelah hujan deras itu selesai, selang berapa jam, tiba-tiba tanah ini ambruk. Untuk posisinya langsung ambruk ke bawah, dan hanya bagian belakangnya aja gitu yang kena ambruk. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini karena saat kejadian kios dan warung dalam kondisi kosong. Sementara para pemilik yang berada di dalam bangunan langsung keluar saat mendengar suara retakan sebelum bangunan runtuh.
Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kawanan monyet liar berkeliaran di kompleks perumahan di Bangkalan, Jawa Timur dan membuat warga menjadi terganggu. Monyet mengobrak-abrik tempat sampah dan menyerang warga jika mendekat. Sejumlah kios dan warung milik warga di Jalan Aminta Azmali, Kota Sukabumi. Adik milih adik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sejumlah monyet liar berkeliaran di jalan salah satu perumahan di Kelurahan Kemayoran, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Mereka juga mengobrak-abrik tempat sampah untuk mencari makanan, sehingga permukiman warga pun menjadi kotor dan berantakan. Warga tak berani mengusir monyet-monyet liar ini karena monyet akan menyerang jika didekati. Warga berharap monyet-monyet ini tidak lagi mengganggu mereka. Yang numpuk-numpuk itu dicariin makanannya semua gitu tuh loh. Kadang sampahnya berserakan di mana-mana gitu loh, Mas. Pernah nyerang warga enggak itu? Kalau nyerang sampai gigit saya tidak pernah, cuman kalau sampai pas nakut-nakutin warga sih ada gitu. Sampai pernah ada yang mau digigit tapi lari warga gitu, Mas. Ini sudah lama apa gimana? Kalau yang turun sampai ke sini nih baru sih, Mas, baru sekitar 2 hari 3 harian ini, seminggu lah. Kedatangan kawanan monyet ke permukiman ini diduga akibat banyaknya pembangunan perumahan yang menggeser habitat mereka. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta menggelar gerakan Jaga Jakarta Bersih yang dilakukan serentak di 66 lokasi. Bahkan kegiatan ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan banjir kerap melanda ibu kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar secara serentak kegiatan Jaga Jakarta Bersih di 66 lokasi di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta menerjunkan 171.134 personel gabungan, 60 unit ekskavator, serta 144 dump truck dalam pelaksanaan gerakan Jaga Jakarta Bersih. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kala meninjau kegiatan Jakarta Bersih di Cawang, Jakarta Timur. Dalam kesempatan tersebut, Pramono Anung sempat berkelakar. Dirinya enggan beraksi masuk ke gorong-gorong dan lebih memilih memaksimalkan fungsi otak dan strategi dalam menyelesaikan persoalan Jakarta. Jika pada hari ini sebagai misal ada 60 unit ekskavator yang bergerak, ada 144 dump truck dan juga bekerja di 66 lokasi yang seperti ini. Tadi saya sambil bertanya sama Pak JK kita ini dibesarkan dalam teknokrasi, pasti Pak JK sama saya nggak mau masuk gorong-gorong. Tapi yang bekerja adalah pikiran dan otak. Pak JK ketawa. Sekali-sekali gubernur masuk gorong-gorong. Saya mau aja Pak, tapi nanti wartawan malah kaget kalau saya masuk gorong-gorong. Sementara itu, ratusan petugas gabungan dari Pemkot, Polres dan Kodim Jakarta Selatan juga dikerahkan untuk membersihkan bantaran Kali Ciliwung, Wali Kota Jakarta Selatan. 2 unit alat berat dikerahkan untuk mengeruk sedimen lumpur yang mengendap di dasar Sungai Ciliwung. Selain Sungai Ciliwung, beberapa kali penghubung juga menjadi target untuk dinormalisasi sebagai antisipasi banjir di Jakarta Selatan. Ya, tentunya saya kan udah menginstruksikan sejak bulan lalu ya. Selasa, Jumat, Minggu kerja bakti massal. Sebulan sekali skala besar. Kan kemarin Anda lihat kan, di mana-mana kan media naiknya ke wilayah lain. Selatan boleh dikatakan alhamdulillah, bukan kita bangga, bukan. Artinya yang kita lakukan hasilnya berdampak sekali. Termasuk normalisasi. Dari awal kan kami melakukan 6 bulan lalu kan normalisasi, mengurukan sedimen-sedimen. Gerakan Jakarta Bersih ini bertujuan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan sehat sekaligus mencegah banjir dan genangan air di wilayah Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menggeledah kantor Kebun Binatang Surabaya dan sejumlah barang bukti disita untuk menyelidiki dugaan korupsi pengelolaan terkait dengan keuangan. Penyidik menggeledah beberapa ruangan di kantor perusahaan daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, Jawa Timur. Di antaranya adalah kantor administrasi dan keuangan, ruang direksi, ruang pengadaan, serta ruang arsip. Penyidik lalu membawa 4 box kontainer berisi dokumen terkait dengan dugaan korupsi. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyebut bahwa dugaan kejanggalan audit neraca keuangan terjadi sejak tahun 2013. Bahkan pihaknya kemudian mengganti tim audit internal dengan tim audit independen.
Memang pemeriksaannya itu tahun 2013 sampai 2023. Pada waktu tahun 2022 saya selalu bilang, iki kok sing melakukan ini kok audit ini kok orang-orang ini saja sih gitu. Maka saya minta di tahun 2023 dilakukan oleh tim independen. Saya tidak mau yang ditunjuk oleh KBS. Karena apa? Sejak tahun 2013 itu ada pertemuan yang tidak bisa dipertanggungjawab. 2013 ada temuan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga gandol sampai ke 2023. Loh kan gandol terus, kita cari duitnya di mana? Beralih ke informasi lainnya pemirsa, KPK mengungkap ada setoran bulanan kepada pejabat Dirjen Bea Cukai untuk meloloskan barang impor palsu atau KW. Menurut KPK, uang setoran tersebut mencapai 7 miliar rupiah per bulan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap ada setoran atau jatah bulanan sebesar 7 miliar rupiah untuk pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. Uang setoran ini untuk meloloskan barang impor palsu atau KW. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menambahkan penambahan jatah tersebut mulai dari Desember 2025 hingga Februari 2026. Berarti hanya 3 bulan, Desember 2025, Januari 2026, dan Februari 2026. Bahwa penerimaan uang ini juga dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai jatah bagi para oknum di DJBC. Nih, bayangkan ini baru 3 bulan aja, tadi kan jumlahnya udah sekian ya. Apalagi dihitung mundur gitu ya, berapa bulan ke belakang. Dalam kasus ini KPK menetapkan 6 orang sebagai tersangka kasus dugaan suap importasi barang di Dirjen Bea Cukai. Penetapan ini merupakan kelanjutan operasi tangkap tangan KPK di Jakarta dan Lampung pada 4 Februari lalu. 1 dari 6 tersangka tersebut hingga kini masih buron. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang kasus korupsi pengadaan laptop dengan terdakwa ex Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali digelar dengan agenda pemeriksaan saksi. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop kembali dilakukan dengan agenda pemeriksaan 7 saksi dari jaksa penuntut umum. Pemeriksaan saksi ini untuk menelusuri proses penentuan vendor dan penetapan harga yang diduga merugikan negara sebesar 1,2 triliun rupiah. Jaksa penuntut umum juga mendalami peran staf khusus dan juga pejabat eselon yang terlibat dalam kebijakan digitalisasi pendidikan periode 2020 hingga 2022. Tindakan medis selama 5 hari di rumah sakit. Itu informasi yang saya dapatkan dari dokter. Itu saja. Sementara sidang lanjutan ex-wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel dalam kasus dugaan korupsi pemerasan pengurusan sertifikat K3 digelar pada hari ini. Sidang ini beragendakan pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum. Dalam agenda sidang pada hari ini masih dalam pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum. Bahkan sejauh ini JPU dari KPK telah menghadirkan 9 orang saksi. Kemudian pada sidang sebelumnya, 2 orang pejabat Kemenaker dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait dengan proses pemerasan hingga terjadi aliran uang yang masing-masing ke kantong para terdakwa, termasuk ke diri mereka sendiri. Diketahui mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer dan juga komplotannya didakwa menerima uang senilai 6,5 miliar rupiah dari pemeras pemohon sertifikat dan juga lisensi K3. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan sidang lanjutan kasus korupsi pemerasan pengurusan sertifikat K3 dengan terdakwa ex Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel. Ada rekan kami Kea De La Rosa di PN Tipikor Jakarta. Baik, selamat siang Kea. Apakah sidang sudah dimulai dan apa agenda hari ini?
Baik, selamat siang Nata dan juga pemirsa di rumah. Saat ini saya menyaksikan secara langsung agenda sidang dari kasus korupsi dan juga pemerasan yang dilakukan untuk mendapatkan sertifikat 3K yang dilakukan oleh mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia atau Wamenaker, yakni Noel dan juga 11 terdakwa lainnya yang tadi hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini pada pukul 10:20 dan sidang dimulai pada pukul 10:50. Dan selanjutnya dari agenda hari ini adalah pemeriksaan saksi untuk 3 orang yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi yang diduga ketiga saksi yang dihadirkan pada hari ini ialah mereka-mereka yang namanya ataupun rekeningnya digunakan untuk pengaliran dana pemerasan ataupun korupsi yang dilakukan oleh Noel dan juga 11 terdakwa lainnya. Yang sebelumnya pihak jaksa penuntut umum juga telah menghadirkan 9 saksi lainnya. Selanjutnya juga pada hari Jumat lalu jaksa penuntut umum juga menghadirkan 2 pejabat dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk hadir dan juga menjelaskan terkait kronologi bagaimana proses pemerasan tersebut terjadi di wilayah Kementerian Ketenagakerjaan, lalu juga aliran dana yang akhirnya mengalir ke rekening-rekening dari 11 terdakwa lainnya. Dan untuk proses dari agenda hari ini tentunya masih berlangsung, yakni pemeriksaan terhadap 3 saksi yang dihadirkan oleh pihak JPU KPK. Dan jika kita ingin mengilas kembali kasus ini, Nata dan juga pemirsa, kasus ini bermula pada Agustus 2025 lalu di mana Wamenaker kita ataupun ex-Wamenaker kita yakni Noel tertangkap oleh KPK dan diduga melakukan proses pemerasan oleh beberapa pihak pemohon untuk mendapatkan sertifikat 3K atau keselamatan dan kesehatan kerja yang ternyata telah mendapatkan Noel dan juga terdakwa telah mendapatkan hasil uang sebesar 6,5 miliar yang diduga uang tersebut ialah hasil dari pemerasan yang dilakukan oleh Noel dan 11 terdakwa lainnya. Dan untuk hari ini kami masih terus memantau bagaimana jalannya sidang dan juga kita masih menunggu untuk hasil sidang dari 3 saksi yang didatangkan oleh pihak JPU dari KPK. Kembali ke studio, Nata. Baik, terima kasih Kea melaporkan langsung dari PN Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali. Informasi lainnya pemirsa, kisruh asuransi kesehatan BPJS PBI dibahas Wakil Rakyat di Senayan. DPR menggelar rapat bersama dengan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola terkait dengan kesehatan. Kita mendapatkan warisan dari sebelum tahun 2004 itu ada alokasi yang sudah dibagi di daerah-daerah itu. Ada yang sangat banyak, ada yang sangat kecil, macam-macam. Rapat antara DPR dengan pemerintah yang membahas tata kelola kesehatan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Sedangkan dari pemerintah diwakili sejumlah menteri, antara lain adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, kemudian Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PPN, Kepala Bappenas Rahmat Pambudi, kemudian Kepala BPS Amalia Adi Ninggar, dan Direktur Utama BPJS Ali Gufron Mukti. Rapat ini digelar berdasarkan dinamika kekisruhan penonaktifkan peserta BPJS PBI yang mayoritas dari golongan masyarakat yang tidak mampu. Dikembalikan ke slide kami tadi yang menyangkut untuk menjawab Komisi 11. Ya nanti setelah ini langsung sambil menunggu slide Bapak Ibu sekalian, yang diprioritaskan adalah desil 1 sampai desil 5. Desil itu adalah 10% dari penduduk Indonesia. Kalau misalnya desil 1 berarti yang paling bawah secara ekonomi menurut ukuran BPS. Jadi ada 10%. Desil 2 tentu adalah 10% pada ranking kedua sampai seterusnya desil 10. Nah, kita prioritaskan dalam peraturan Kementerian Sosial itu sementara desil 1 sampai desil 5. Ke depan kita ingin
difokuskan kepada desil 1 sampai desil 4 yang kami asumsikan desil 1 sampai desil 4 itu adalah kelompok rentan, yang itu berarti 40% dari seluruh penduduk Indonesia. Tapi karena kita harus akui data ini belum sepenuhnya akurat, kita masih beri kelonggaran supaya transformasinya itu landai, ya, transformasinya itu landai. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kaitannya dengan yang disampaikan soal antisipasi terhadap kelompok-kelompok yang memerlukan layanan secara terus-menerus, seperti termasuk yang cuci darah itu, kami sudah menindaklanjuti hasil keputusan, hasil rapat kita tahun 2025 di Komisi 9 dengan menerbitkan keputusan menteri. Tadi sudah saya singgung di depan, keputusannya itu yang memberikan kelonggaran kepada mereka-mereka yang memerlukan perawatan secara terus-menerus untuk otomatis direaktivasi. Jadi keputusan menterinya sudah ada. Ini Pak Ketua Komisi 11, ini rumus kami yang merah itu rumus kami. Jadi bisa dilihat gitu, Sumatera Barat dapatnya sangat tinggi, sementara Kalimantan Timur waktu itu kecil sekali. Nah, maka itu kita naikkan pelan-pelan. Kita juga tidak langsung mengurangi habis sesuai garis merah, tapi kita naikkan pelan-pelan secara bertahap. Supaya tadi tidak ada kejutan-kejutan, dan ini adalah kesempatan kami bersama daerah untuk melakukan yang namanya ground check bersama dengan BPS. Kemudian berikutnya yang ingin kami sampaikan bahwa saya kira usulan sangat baik dari Pak Menteri Kesehatan, didukung oleh Menteri Keuangan dan didukung oleh Bapak Ibu sekalian, bagaimana selama 2-3 bulan, khusus yang penyakit kronis tadi adalah 3 bulan, tapi yang normal 2 bulan berlakunya setelah kami tanda tangani. Ini juga akan memudahkan BPJS. Insya Allah segera akan kami proses. Mungkin Pak Menteri Kesehatan mau nambahkan, silakan. Karena masih ada kaitannya Pak Wakil Ketua, ini karena ditanya Pak Dolfi. Memang yang Pak Dolfi lihat itu keseluruhan anggaran Pak. Subsidi BPJS untuk 146,4 juta orang. Yang tadi saya sebutkan adalah bagian dari itu Pak Dolfi. Itu adalah subsidi untuk peserta PBI sebesar 96,8 juta. Ada kategori lain yaitu subsidi PBPU, Pak. Ini besarnya 49,6 juta. Sehingga kalau di total jumlahnya seperti yang Bapak bilang tadi. Jadi angka 146,4 adalah satu kategori PBI 96,8 juta, dua kategori PBPU sebesar 49,6 juta. Bedanya apa Pak? Kalau PBI itu pemerintah mensubsidi 100%. Iuran 42.000 per bulan, dan itu disalurkan melalui Kementerian Kesehatan. Kalau PBPU subsidinya parsial, Pak, Rp7.000 dari 42.000, di mana 4.800 melalui Kementerian Kesehatan, 2.200-nya melalui Pemda. Nah mungkin yang Bapak lihat tadi karena Bapak di anggaran, Bapak melihat keseluruhannya. Kami di Kemenkes kita melihatnya yang di PB aja. Demikian Pak. Baik, clear ya. Jadi perbedaan antara yang APBN dengan yang Pemda. Oke, mungkin tambahan sedikit dari Kementerian Keuangan sebelum saya tawarkan kesimpulan. Terima kasih Pak Ketua. Mungkin saya hanya ada penjelasan sedikit tentang pertanyaan Ibu dari Komisi 9 tadi. Kenapa uang dari Kementerian Keuangan seret katanya. Jadi kita udah alokasikan iuran untuk PBIJK tahun 2026 itu sebesar 56,464 triliun. Yang 46,464 triliun itu udah masuk dalam DIPA Kementerian Kesehatan dan sudah siap digunakan. Betul Pak? Yang 10 triliun lagi juga dalam DIPA Kementerian Kesehatan ini masih diberikan catatan diblokir menunggu dasar kebijakan lebih lanjut. Jadi tergantung Kementerian Kesehatan maunya apa, mau diapain, kita belum clear. Mau dipakai dia untuk membiayain PBI atau menaikkan
modal iuran, terserah. Tapi sampai sekarang belum putus. Begitu keluar besok saya bayar. Yang kemudian ada juga alokasi bantuan iuran PBIJK yang masih dicadangkan dalam BABUN sebesar 10 triliun. Itu juga menunggu dasar kebijakan lebih lanjut. Mau dipakai apa? Jadi kalau Anda kurang, cepat-cepat minta Kementerian Kesehatan biar diberesin kebijakannya mau diapain, saya keluarkan secepatnya. Uangnya ada. Jadi tadi Menteri Kesehatan klaim katanya uangnya lambat gara-gara mereka curiga saya nggak punya uang. Uang saya banyak, tahun lalu aja 270 triliun cash, nggak bisa dipakai itu, tapi di luar anggaran ya. Jadi kalau dalam cash, isu cash nggak ada masalah. Anda minta saya kasih. Tadi udah jelasin ya? Yang dijelasin udah jelasin. Ya. Mungkin itu dari kami Pak, kami siap mendukung program ini dengan sepenuh hati asal clear. Jangan sampai saya bayar terus nggak jelas uangnya dipakai apa. Terima kasih Pak. Masih ada sedikit Pak Dolfi. Aja Pak, klarifikasi aja dari Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan untuk membuat nomenklatur. Karena nomenklatur yang digunakan ini sama dari tahun 2019 dan selalu arahnya adalah PBI. Jika kemudian pemerintah menyisipkan atau menyusupkan penerima lain di dalam nomenklatur ini, harus diganti Pak. Nggak bisa, prinsipnya beda soalnya. Hak PBI dengan yang Bapak sebutkan tadi itu beda. Nomenklaturnya disamakan. Padahal nomenklatur ini sudah berlaku dari sejak BPJS ada. Terus Bapak sisipkan atau susupkan, saya nggak tahu istilahnya, dengan skema baru yang kita nggak tahu ininya. Jadi kalau memang akan dibuat seperti itu, nomenklaturnya dipisah Pak. Sehingga PBI yang benar-benar amanat undang-undang BPJS kita jalankan. Bagi masyarakat yang tidak mampu dan rentan. Gitu. Itu aja Pak usulnya agar nomenklaturnya bisa dipisah. Kami kan fungsi pengawasan, kami mau lihat Pak detail anggaran ini sesuai nggak dalam penyusunannya. Nah kalau seperti ini kan beda ini Pak. Nggak pernah dimunculkan ini isu ini. Demikian Pak Ketua untuk dipisah nomenklaturnya Pak. Baik, kalau begitu saya tawarkan kesimpulan rapat pada hari ini. Yang pertama, DPR dan pemerintah sepakat dalam jangka waktu 3 bulan ke depan, semua layanan kesehatan tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan pemerintah. Yang kedua, DPR dan pemerintah sepakat dalam jangka waktu 3 bulan ke depan, Kemensos, Pemda, BPS, BPJS Kesehatan melakukan pengecekan dan pemutakhiran desil dengan data pembanding terbaru. 3. DPR dan pemerintah sepakat untuk memaksimalkan anggaran yang sudah dialokasikan di APBN secara tepat sasaran dan dengan data yang akurat. 4. DPR dan pemerintah sepakat agar BPJS Kesehatan aktif melakukan sosialisasi dan memberikan notifikasi ke masyarakat apabila terjadi penonaktifan kepesertaan PBI dan PBPU Pemda. 5. DPR dan pemerintah sepakat terus melakukan perbaikan dan mewujudkan ekosistem tata kelola jaminan kesehatan yang terintegrasi menuju satu data tunggal. Apakah kesimpulan 1.1 sampai dengan poin 5 dapat disetujui? Terima kasih. Dengan demikian, rapat hari ini kita tutup dengan mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa TVR Parlemen, dengan berakhirnya rapat konsultasi ini. Pemirsa, ramai penonaktifan BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran pemerintah melalui Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa rumah sakit tidak boleh menolak pasien meskipun status asuransi kesehatan mereka telah dinonaktifkan.
Sejak BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu atau BPJS penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dinonaktifkan, antrean terjadi di sejumlah kantor BPJS. Salah satunya di kantor BPJS Depok, Jawa Barat. Akibat status BPJS Kesehatan tidak bisa digunakan, warga mengaku tidak bisa berobat, bahkan ditolak rumah sakit. Pihak BPJS menyarankan warga beralih ke BPJS Mandiri, namun dirasa memberatkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul angkat bicara mengenai hal ini. Ia menegaskan bahwa rumah sakit tidak diperbolehkan menolak pasien meskipun status BPJS PBI mereka dinonaktifkan. Gus Ipul juga berjanji jika pemerintah akan bertanggung jawab terkait dengan polemik penonaktifan BPJS PBI JK. Tidak boleh rumah sakit menolak pasien. Itu dulu. Setelah itu baru kita bicara pembiayaan. Dalam rangka pembiayaan itu pemerintah bertanggung jawab. Kalau dia memang dari keluarga yang berada di desil 1 sampai desil 4 atau keluarga yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai keluarga yang memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan, ya akan kita bantu dan akan kita proses. Sudah ada mekanisme reaktivasi dan ini sudah disepakati bersama Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan. Hal yang sama disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Herbuwono. Ia menegaskan pihak rumah sakit tidak akan menolak pasien BPJS PBI, termasuk pasien cuci darah. Wamenkes juga menyebut status BPJS PBI JK bisa diaktifkan kembali. Kalau memang membutuhkan cuci darah, bisa diaktifkan kembali BPJS-nya, ya sama sekali tidak akan kita tolak untuk cuci darah. Nah, berarti nggak boleh Pak ya kalau rumah sakit? Nggak boleh menolak. Ya. Jadi kan kita lakukan aktivasi. Ya mereka yang kemudian memang harus memerlukan cuci darah, tapi BPJS-nya itu dinonaktifkan oleh Dinas Sosial, boleh melakukan reaktivasi lagi. Polemik berawal saat kartu BPJS penerima bantuan iuran jaminan kesehatan milik pasien mendadak tidak aktif. Akibat pasien kebingungan, warga berharap pemerintah segera mencarikan solusi. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan jelang bulan Ramadan 2026. Bahkan harga cabai rawit merah mencapai Rp100.000 per kilogram. Sementara daging sapi mencapai Rp140.000 per kilogram. Harga cabai dan daging mengalami kenaikan di sejumlah pasar di Indonesia, termasuk di Jakarta. Di Pasar Palmerah, harga cabai rawit merah mengalami kenaikan menjadi Rp100.000 per kilogram dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Sementara cabai merah keriting naik menjadi Rp40.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Selain itu, bawang merah juga alami kenaikan dengan harga mencapai Rp50.000 per kilogram. Menurut salah satu pedagang, kenaikan harga juga karena musim hujan yang mempengaruhi panen. Sebelumnya Rp40.000 itu dari terakhir itu kapan tuh kenaikannya? Minggu sekarang. Minggu sekarang ini. Betul. Ya? Selain rawit merah apa lagi nih? Bawang merah. Bawang merah juga. Iya, bawang merah dari 40 sekarang jadi 50.000. 40 jadi 50. Nggih. Tidak hanya itu, harga daging sapi juga naik menjadi Rp140.000 per kilogram. Kenaikan harga ini sudah terjadi sejak 1 minggu terakhir. Diprediksi bahan pokok akan terus merangkak naik saat memasuki bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri 2026. Dari Jakarta, Disti Arifa, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Bahkan tidak hanya di Jakarta, di Bandung, Jawa Barat menjelang bulan suci Ramadan, sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar juga mengalami kenaikan. Bahkan akibat kenaikan harga tersebut, warga mengurangi pembelian. Menjelang bulan suci Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok dan sembako mengalami kenaikan. Seperti di Pasar Kosambi, Kota Bandung, harga ayam potong yang naik mencapai Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga ini sudah terjadi sejak 1 bulan lalu. Kemungkinan naik, kemungkinan naik 3.000 atau 2.000 lah. Untuk sekarang berapa kan? Untuk sekarang harganya masih 40. Masih 40 ya? 38, 40. Harga normalnya berapa kan? Harga normalnya tuh bisa 35, 37, 38 segitu. Kisaran segitulah. Ini kenaikan dari kapan berarti kan? Udah sebulan yang lalu sih. Sebulan yang lalu ya. udah naik. Ya.
Selain harga ayam, harga telur juga mengalami kenaikan hingga Rp28.500 per kilogram. Harga normalnya biasanya sampai 26,5. 26,5. Ini kenaikan memang ini udah lama ya, 28,5, 29 ini udah hampir setengah tahun ini begitu kan. Akibat kenaikan harga ini, pembeli mengeluh karena harus mengurangi pembelanjaan kebutuhan. Ya protes sih pasti, karena harga jual kita juga akan semakin berat. Kemudian kan daya beli masyarakat juga kan pastinya tidak mempunyai kekuatan yang bagus itu untuk daya belinya. Sementara kan kebutuhan harus tetap terpenuhi. Para pedagang dan pembeli berharap pemerintah dapat menstabilkan harga bahan pokok di pasar agar dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah terus menstabilkan laju pasar modal dalam negeri. Presiden Prabowo Subianto meminta agar pasar modal Indonesia segera melakukan reformasi guna memperkuat kepercayaan investor dan juga menjaga stabilitas keuangan nasional. Presiden Prabowo Subianto dipastikan turut memberi perhatian atas pelemahan indeks harga saham gabungan sepanjang 2 pekan ini. Dalam pertemuan tahunan Industri Jasa Keuangan 2026, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut Presiden Prabowo meminta agar pasar modal Indonesia segera direformasi guna memperkuat kepercayaan investor dan menjaga stabilitas keuangan nasional. Erlangga menyebut bahwa salah satu langkah utama yang diminta Presiden adalah demutualisasi Bursa Efek Indonesia yang akan disiapkan melalui peraturan pemerintah. Nantinya proses demutualisasi dapat dilakukan melalui skema private placement maupun penawaran umum perdana saham. Selain demutualisasi, Presiden juga menyoroti ketentuan free float saham emiten sehingga porsi saham yang beredar di publik dinaikkan menjadi minimal 15%. Lihat banyak perusahaan yang sahamnya masih 7,5 sampai 10 atau di bawah 15%. Tentu ini diberikan waktu untuk mereka bisa menyesuaikan, tetapi mereka harus mulai kapan, dan tentu harus ada persiapan daripada pendalaman pasar modal, terutama dari demand side. Dan kemarin kita sudah bahas arahan Bapak Presiden, dana pensiun, kemudian BPJS, tenaga kerja, asuransi dan yang lain, yang sebelumnya maksimum investasi di pasar modal 10%, ini boleh dibuka sampai 20%. Erlangga menambahkan penguatan transparansi pasar modal turut menjadi perhatian termasuk kewajiban publikasi kepemilikan saham di atas 1%. Menurut Erlangga, langkah ini penting untuk mencegah praktik manipulasi saham ke depannya. Sementara itu, sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto melakukan reformasi pasar modal Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan segera membentuk Satuan Tugas Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk mengawal 8 rencana aksi serta memperkuat transparansi dan juga kepercayaan para investor. PLT Ketua Dewan Komisioner OJK, Friederika Widiasari Dewi menjelaskan bahwa upaya transparansi sektor pasar modal terus dilakukan sesuai dengan masukan dari Morgan Stanley Capital International atau MSCE. Kemudian termasuk dengan mendorong penguatan integritas pasar modal Indonesia. Dalam pertemuan tahunan Industri Jasa Keuangan tahun 2026, Friederika menegaskan bahwa OJK segera membentuk Task Force Reformasi Integritas Pasar Modal, di mana Satgas ini dibentuk bersama dengan pemerintah dan juga pemangku kepentingan untuk mengawal 8 rencana aksi, termasuk menindaklanjuti hasil pertemuan dengan MSCI terkait dengan pemenuhan ketentuan free float saham, informasi dan juga pemegang saham serta keterbukaan data untuk menjaga iklim pasar yang sehat dan juga transparan. Kami akan membentuk task force reformasi integritas di pasar modal Indonesia. Tadi disampaikan bagaimana kita akan melihat bagaimana realisasi dari action plan yang kita sampaikan di 8 rencana aksi tersebut, dan juga sebagai respon terhadap
hasil pertemuan dengan MSCI beberapa hari yang lalu. Jadi dari situ kita akan melihat bagaimana pemenuhan ketentuan terkait free float 7,5 menjadi 15, kemudian keterbukaan informasi pemegang saham, kemudian bagaimana granularity dari data dan sebagainya. Jadi kita akan pantau terus pemenuhannya. Dan dari situ juga ada task force tersebut yang akan bersama-sama untuk memastikan bahwa itu akan terrealisasi dalam waktu yang tidak lama dan sesuai dengan timeline yang kita sampaikan. Dan juga kami mohon dukungan rekan-rekan media semua. Kalau kita lihat market juga sudah mulai normalisasi beberapa waktu yang ini. Namun kita sampaikan bahwa market naik turun itu biasa. Yang penting fundamental dan transparansinya akan kita jaga dan kita. Pemirsa, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional 2026 di Serang, Banten pada Senin pagi. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional atau HPN 2026 di Serang, Banten. Caimin hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua MPR Ahmad Muzani dan juga Menkom DG Mutia Hafid. Turut hadir juga Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsya, Kemdut Fadlizon, Menteri Perumahan Marwar Sirait, dan juga Mendes PDT Yandri Susanto. Acara puncak HPN 2026 mengangkat tema Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat. Selain MOU terkait dengan penguatan peran pers, kegiatan juga diisi pemberian anugerah jurnalistik dan juga pelepasan tim touring jurnalis bertajuk Jelajah 13 Negeri ke Tanah Suci. Pemirsa, warga antusias menyaksikan acara serah terima Pas Pampres Kawal Istana Merdeka di kawasan Monas. Acara yang terjadwal setiap hari Minggu ini menampilkan prajurit kawal istana hingga pasukan berkuda. Inilah parade berkuda yang dilaksanakan oleh Detasemen Berkuda Pasukan Pas Pampres dalam upacara serah terima Kawal Istana Merdeka. Serah terima ini juga mengandung nilai-nilai historis serta menunjukkan martabat dan wibawa Istana Merdeka dalam nuansa tata protokoler kenegaraan. Warga pun dapat menyaksikan prajurit istana, pasukan berkuda, hingga detasemen musik Pas Pampres secara langsung setiap hari Minggu pagi. Warga yang menyaksikan mengaku senang bisa melihat secara langsung acara ini. Pemirsa, hujan deras ditambah dengan tingginya air laut membuat akses jalan menuju Pelabuhan Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara terendam air. Puluhan sepeda motor yang nekat melintas mengalami mati mesin. Puluhan kendaraan yang nekat menerobos banjir di jalan akses masuk Pelabuhan Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara mengalami mati mesin akibat terendam banjir. Banjir ini terjadi akibat hujan deras ditambah dengan tingginya air pasang laut. Aktivitas sejumlah pekerja pelabuhan pun menjadi terhambat akibat banjir tersebut. Bahkan sejumlah pekerja nekat menaiki tembok pagar agar bisa melintasi banjir. Banjir ini juga membuat kemacetan yang panjang. Biasa kayak gini ya, kendalanya kayak gini, kita dihambat jadinya nggak bisa kerja, Bang. Susah. Kalau misalnya ini diperbaiki mungkin ya nggak bisa nggak bisa lewat, Bang? Iya, nggak bisa lewat. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Sarah dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Gotri, Mampang, Jakarta Selatan. Baik, selamat siang. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Baik, terima kasih Nata dan selamat siang pemirsa. Dari kawasan Simpang Gotri, saat ini saya melaporkan situasi arus lalu lintas di mana terlihat kendaraan dari arah Tendean yang akan mengarah ke Blok M dalam keadaan kondusif, ramai lancar, ataupun juga dari arah Tendean yang akan berbelok mengarah ke Ragunan ataupun juga
masih dalam keadaan ramai lancar pada siang hari ini. Antrian kendaraan terlihat hanya pada traffic light, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi Anda yang melintasi kawasan ini untuk berhati-hati terhadap banyaknya aktivitas pelajar yang menyeberang ataupun masyarakat yang menyeberang pada kawasan ini dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda atau menurunkan kecepatan kendaraan Anda. Untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Warung Buncit ataupun juga Ragunan yang akan menuju ke arah Rasuna Said ataupun dari arah Tendean yang akan mengarah ke Rasuna Said saat ini dalam keadaan kondusif ramai, terdapat perlambatan kecepatan pada kawasan ini dan tentunya peningkatan volume kendaraan ini akan terus terjadi hingga sore hari nanti pada jam bubaran aktivitas perkantoran. Kami menghimbau bagi Anda saat melintasi kawasan ini untuk berhati-hati dikarenakan masih banyaknya para pengendara yang belum tertib dalam berlalu lintas dengan masih saja melawan arus ataupun pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm. Taati rambu lalu lintas yang berlaku untuk keamanan keselamatan selama Anda berkendara. Dan situasi arus lalu lintas pada siang hari ini dari arah Blok M ataupun dari arah Tendean akan mengarah ke Semanggi masih dalam keadaan kondusif, ramai lancar. Tertiblah dalam berkendara dengan selalu menaati rambu lalu lintas yang berlaku untuk keamanan keselamatan diri Anda ataupun pengendara jalan lainnya. Dan juga pastikan sebelum Anda berkendara dalam keadaan yang prima, jangan melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi Anda saat mengemudi seperti bermain handphone. Patuhi rambu lalu lintas yang berlaku dan ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan untuk kelancaran selama perjalanan Anda. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Nata di studio. Baik, terima kasih Brigadir Sarah atas laporannya dari kawasan Simpang Gotri, Mampang, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, bintang Timnas Futsal Indonesia Yogi Saputra mempersembahkan medali untuk sang ibunda tercintanya di Cirebon, Jawa Barat pada Minggu siang. Kepulangannya usai laga final AFC Asian Cup 2026 membuat namanya dielu-elukan oleh masyarakat setempat. Usai bertanding di laga final Piala Futsal Asia 2026, pemain Timnas Indonesia Yogi Saputra menyempatkan diri untuk pulang ke rumahnya di Cirebon, Jawa Barat Minggu siang. Bukan tanpa alasan, pemain bernomor punggung 14 ini memberikan medali untuk sang bunda tercinta yang tengah sakit beberapa hari terakhir. Si bungsu dari 5 bersaudara ini berhasil mewujudkan impian almarhum ayahandanya yang ingin melihatnya mengenakan seragam dengan lambang Garuda di dada. Meskipun tidak ada sambutan spesial dari pemerintah kota Cirebon, kepulangannya tersebut cukup mengundang masyarakat setempat berbondong-bondong mendatangi rumahnya untuk sekedar berfoto selfie. Di Piala Asia, apalagi di Timnas, yaitu melawan Jepang sama Iran. Ya cukup kualitasnya di atas rata-rata, itu menjadi pengalaman yang sangat berharga buat Yogi ke depannya. Semoga terus konsisten di Timnas ini, semoga bisa membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia. Sebelumnya, perlawanan Timnas asuhan Hector Suto ini membuat Raja Futsal Asia Iran kerepotan hingga memaksa laga ditentukan melalui adu penalti. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika Anyus melaporkan.